Halo semuanya, aku Dian, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan ngebahas review Fujifilm X-T200. X-T200 ini aku udah punya dari bulan Maret ya. Jadi kalau nggak salah tuh udah 2 bulanan. Aku akan kasih link unboxing aku di deskripsi. Jadi aku ada unboxing kamera ini kalau kalian mau lihat. Untuk intronya dulu nih. Jadi untuk siapa sih X-T200 ini dibikin ya? X-T200 ini tuh lebih ke kamera untuk daily, untuk keperluan sehari-hari, untuk content creator itu cocok. Tapi untuk profesional aku nggak gitu yakin ya. Fujifilm X-T200 ini punya sensor APS-C CMOS 24,2. Kalian bisa lihat kan, ini sensornya. Nah, kamera ini tuh datang bareng sama ini nih, lensa kit 15 sampai 45 mili. Lensa kit ini sih juga bagus. Ini tuh bagus banget, bisa untuk street photography, bisa untuk shoot video juga bagus. Menurutku this is a good all around kit. Jadi kalau kalian yang misalnya mau beli Fujifilm X-T200, aku saranin beli sama kitnya. Jadi kalau udah punya kitnya, kalian nggak perlu lagi beli lensa-lensa yang aneh-aneh. Kecuali kalau kalian mau achieve certain look, kalian bisa invest ke lensa lain. Nah, balik lagi ke X-T200. X-T200 ini bisa dijadiin hybrid kamera ya. Jadi untuk video tuh bagus, untuk foto juga bagus. Kalian tau lah kualitasnya Fujifilm gimana. Aku tuh sebelumnya pakai Canon. Aku Canon user hampir 8 tahun. Nah, cuma aku tuh pengen cari kamera yang gampang dipakai, tapi kualitasnya tuh bagus, bisa hybrid karena aku mau pakai mostly untuk video. Tuh. Setelah aku cari-cari, awalnya aku pengen pakai Canon M50, terus ada kandidatnya Sony Alpha 6400. Tapi karena aku nggak ngerti ekosistemnya Sony ya, itu susah banget aku untuk ngerti. Jadi aku lebih prefer ke Fujifilm karena aku bosen pakai Canon. Kita bahas kelebihannya. Kelebihannya Fujifilm X-T200 ini yang pertama, kalian bisa lihat jelas itu, ya ini ringan banget. Bentuknya juga, ukurannya juga nggak terlalu gede, jadi ringan, nggak terlalu gede. Ini udah ada baterainya di sini, menurutku juga masih cukup lah, bisa kita pegang satu tangan gitu. Kelebihan kedua adalah LCD-nya tuh bagus banget, jadi kalian bisa putar 360 derajat. Udah gitu cerah banget, jadi kalau kalian misalnya syuting siang hari di luar ruangan, kalian bakalan tetap bisa ngelihat layar kalian dengan jelas. Kelebihan lainnya itu ada di in-body-nya ya. Jadi dia tuh ada digital image stabilization. Menurut aku sih oke, itu udah bagus. Tapi kalau untuk gimbalnya sendiri masih dipertanyakan. Karena aku sendiri beberapa kali pakai gimbalnya itu, mode gimbalnya kayaknya masih, entah aku yang kurang begitu paham atau gimbalnya memang jelek. Itu dia, makanya aku jarang pakai gimbalnya, tapi aku sering pakai digital image stabilizer-nya. Udah gitu, kelebihan lainnya kalau kalian lihat ya, di sini kamera ini tuh bisa shoot FHD terus sampai 4K. Emang sih 4K-nya itu kalian cuma ngebatas di waktu cuma 15 menit. Tapi buat aku sendiri, kebutuhan aku yang memang mostly itu cuma untuk rekam footage, bukan untuk like interview atau something. Jadi so far sih nggak ada masalah ya. Untuk video sendiri juga beberapa kali aku pakai itu juga ada kayak batas waktunya ya, sekitar 30 menit. Itu juga nggak ada masalah buat aku, karena selama ini kan aku pakai untuk shoot unboxing dan beberapa project yang aku lakuin. So far so good untuk kamera, untuk videonya sendiri, kualitas videonya. Untuk kalian yang suka shoot slow motion ya, ini tuh kalian bisa di Full HD, bisa ada di 50p,
di 50p 100, 50p 100v, ada yang 59,9, itu bisa di 120. Menurutku ini udah cukup dan hasilnya lumayan bagus. Aku akan taruh macam-macam footage-nya ada di akhir video. Aku akan coba insert di sini juga untuk yang slow motionnya kalau kalian mau lihat. Tapi untuk kalian yang memang professional user juga sebenarnya bisa pakai kamera ini karena cukup adjust, bisa diedit lah sesuai dengan keperluan kalian. Karena menu manualnya itu cukup lengkap ya. Dan hasilnya juga nggak kalah lah. Karena aku biasa kan pakai DSLR Canon. Nah ini tuh bisa kalian setting layarnya macam-macam. Tapi aku selalu pakai di default 16:9. Kelebihan lainnya ini di lensanya. Kalau kalian beli yang udah kit ya, lensanya ini tuh bagus banget. Aku malah lebih sering pakai lensa ini ketimbang aku pakai lensa ini nih. Ini aku ada lensa 35mm f2. Ini sih bagus untuk bokeh ya, tapi ini cuma kepake untuk beberapa kebutuhan video aja. Tapi kalau untuk yang general, kalian cukup punya satu lensa ini udah cukup. Itu menurutku. Kelebihan lainnya, viewfinder tuh bagus banget. Misalnya ini ada sensornya macam-macam. Kalau kalian klik di sini itu kalian bisa eye sensor. Jadi misalnya kalian mau pakai viewfinder, kalian nggak perlu setting-setting untuk turn off LCD-nya, baru bisa pakai viewfinder. Jadi kita bisa langsung kayak gini, langsung. Nah, kayak gitu. Terus ada juga settingnya lagi. Ini khusus untuk di viewfinder aja. Nah, ini untuk LCD only. Jadi kalau kalian mau memang shoot cuma untuk ngeliat dari LCD, kalian nggak mau sampai ketutupan di viewfinder, kalian bisa kayak gini juga nggak akan ngaruh. Terus ada setting lainnya. Ini khusus eye sensor, jadi kalian bisa lewat gini. Nah itu bisa. Salah satu kelebihannya Fujifilm X-T200 ini banyak pilihan lensanya. Jadi kalau misalnya kalian mau invest lebih ke lensa, ada lensa kayak gini nih, lensa 35mm, ada juga yang tele. Itu kalian bisa beli di, kalau mau yang versi budget bisa beli XC versi. Nah itu juga harganya lumayan dibanding XF yang harga bisa 2 kali lipat. Jadi pilihan lensanya tuh banyak banget. Jadi sebenarnya fitur-fitur di X-T200 ini menurutku sih udah bagus banget. Semuanya ada di sini. Sekarang juga harganya udah mulai turun. Jadi kalau kalian memang tertarik beli kamera ini, aku sangat menyarankan karena bagus juga. Overall sih kelebihannya sih ya selayaknya kamera ya. Semuanya sudah bagus, digital image stabilization-nya bagus, digital videonya juga bagus, settingannya juga bagus, masih lebih bisa dimengerti dibandingin Sony. Itu sih. Kualitas fotonya juga bagus, JPEG aja itu udah bagus. Jadi menurut aku kamera ini aku rekomend. Tapi untuk kalian yang nyari budgetnya lebih rendah, ada opsi yang mirip kayak gini, speknya itu di Fujifilm X-A7 itu sekarang juga lagi diskon. Jadi kalau misalnya kalian berminat, bisa juga pilih yang itu. Aku juga akan coba kasih link kalian beberapa kamera yang aku rekomendasiin selain Fujifilm X-T200 ini. Kalau kalian berminat, boleh cek di link di bawah ya. Terus sekarang kita lanjut aja ke kekurangannya. Pertama ya, yang paling gue nggak senang itu kamera ini aksesorisnya tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Mungkin pengaruh karena corona juga. Jadi aku udah cari di berbagai marketplace itu nggak ada, udah di official store-nya juga nggak ada.
Intinya tuh susah, karena kan kalau kalian lihat ya di bagian sini tuh kita akan terus pegang karena handheld kan. Nah, aku tuh pengen cari grip di sini, casing grip. Nah, tapi untung nggak ada sama sekali. Beda kalau kalian cari kamera yang udah umum kayak G7X atau M50, nah itu udah ada semua. Kekurangan kedua, di gimbalnya tuh jelek. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin aku yang nggak bisa atau belum menemukan setting yang tepat, tapi selama ini aku pakai gimbal itu efeknya tuh kurang bagus. Nah, kekurangan ketiga itu mungkin build quality-nya ini kurang ya, karena kan bodinya tuh enteng, jadi mostly terbuat dari plastik. Jadi kalian nggak bisa bawa ini ke tempat yang cuacanya ekstrim, mungkin kayak hiking atau yang bergurun, itu kayak nggak bisa. Salah satu kekurangannya Fujifilm X-T200 ini, jadi buttonnya ini tuh nggak ada tandanya ya, jadi kalian harus cari tahu sendiri. Nah, aku akan kasih tahu supaya kalian nggak bingung. Kalian bisa ganti yang ini ada 3, yang bisa kalian ganti itu yang ini sama ini. Nah, ada yang 2 ini tuh udah default ya. Kalau yang ini fungsinya adalah untuk shutter speed, jadi kalian bisa nambahin shutter speednya atau ngurangin shutter speednya. Terus kalian bisa untuk yang ini tuh, yang di depan ini fungsinya adalah aperture atau bukaannya. Nah, untuk setting yang 3 ini aku akan kasih lihat supaya kalian gak bingung ya. Ini kalian masuk ke setting, ada button dial setting, function. Kalian masuk ke function setting, ada 2 button ini bisa kalian setting sama yang ini. Kalau ini aku setting di ISO ya, jadi lebih gampang aja akses ISO-nya. Tuh. Dan 2 button lainnya itu yang bisa kalian ganti itu di sini. Nah, jadi ada 2 button di sini nih yang bisa kalian ganti. Fungsinya tuh untuk apa? Misalnya untuk film simulation gitu. Menurut aku sih untuk ukuran entry level kamera ya, selection opsi dan settingannya itu cukup bagus dan compact banget, semua ada di sini. Itu aja review dari aku untuk Fujifilm X-T200 ini. Semua kekurangan, kelebihan, dan pendapat aku ini itu menurut pengalamanku dan pendapatku sendiri aja. Jadi kalian mungkin harus coba dulu untuk tahu sebenarnya untuk kalian ini Fujifilm X-T200 cocok atau enggak. Aku akan kasih lihat footage-nya, banyak footage, ada 4K dan 120p di akhir video. Jadi kalau kalian penasaran kualitas foto dan videonya Fujifilm X-T200 ini kayak gimana, kalian bisa lihat di akhir video ya. Thank you udah nonton video aku. Untuk kalian yang penasaran sama lensa XC35mm ini, aku akan coba share juga reviewnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya kalau kalian mau lihat reviewnya lensa ini. Thank you udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.